Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya adalah kelompok satu yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Nur Farolai, lalu Nurdiana, lalu Rizka. Jadi di sini kami akan memaparkan sebuah materi tentang bilangan bulat. Jadi kita akan menjelaskan apa itu bilangan bulat dan operasi hitung bilangan bulat. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari bilangan bulat. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacat dan negatifnya. Bilangan bulat dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Himpunan semua bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan Z. Setelah itu kita bagi yang pertama itu adalah ada yang dimaksud dengan himpunan bilangan. Himpunan bilangan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan sebagai satu kesatuan. Contoh dari himpunan bilangan atau contoh dari himpunan itu adalah himpunan hewan berkaki dua, himpunan bilangan asli, himpunan lukisan yang bagus, himpunan orang yang pintar. Setelah itu himpunan itu terdiri dari beberapa, yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S. Adapun dengan himpunan kosong yang didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota atau kosong. Ada juga himpunan bagian, dan yang lainnya. Adapun operasi dalam himpunan, yang pertama adalah irisan atau dua himpunan A dan B adalah himpunan anggota-anggotanya adalah himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda hampir sama dengan huruf N kecil. Contoh soal adalah A, himpunannya adalah A, B, C, D, dan E, dan himpunan B adalah himpunannya atau anggotanya adalah B, C, E, G, dan K. Maka A iris B adalah B dan C. Kenapa? Karena di antara A dan B ada termasuk dan B dari himpunan A ada pula di himpunan B, yaitu B dan C. Adapun adalah operasi himpunan gabungan, yaitu dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari himpunan A dan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda yang hampir sama dengan huruf U. Contoh soal adalah himpunan A beranggotakan A, B, C, D, dan E, dan himpunan B beranggotakan dengan B, C, E, G, dan K. Maka A gabung B sama dengan A, B, C, D, E, G, dan K. Adapun selisih, A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda kurang. Contoh soal, himpunan A beranggotakan A, B, C, D, dan E, dan himpunan anggota B dan anggota himpunan B adalah B, C, E, G, dan K. Maka A selisih B sama dengan A dan D. Jadi di sini yang dimaksudkan ini A dan D berada di himpunan A, tidak ada di himpunan B. Yang keempat adalah komplement. Dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan AC dibaca dengan komplement. Contohnya, A, himpunan A beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9, dan himpunan S beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka A komplement C sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Ya, jadi itu tadi tentang himpunan. Kita beralih ke barisan bilangan. Mungkin kita sudah biasa melihat apa itu yang dimaksud dengan barisan bilangan. Barisan bilangan itu untuk memudahkan kita dalam pengurangan dan penjumlahan.
Jadi titik tengahnya itu adalah 0, dari sisi kanan adalah bilangan tadi bilangan caca 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu arah kanan. Dan ke arah kiri adalah -1, -2, -3. Di sini digunakan untuk memudahkan kita melakukan sebuah proses pengurangan dan penjumlahan. Jika kita ingin menjumlahkan, maka dia akan lari ke kanan. Jika kita akan mengurangkan, maka kita akan lari ke kiri. Contohnya 5 ditambah 3. Jadi kita menunjuk pada 0. Lalu menunjuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika ingin ditambahkan 3, kita tambah lagi menjadi 6, 7, 8. Jadi hasilnya itu adalah 8. Mungkin itu akan dilanjutkan dari teman saya. Jadi sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Rizka. Di sini pertama-tama saya memohon maaf karena saya menggunakan mikrofon. Dikarenakan suara saya lagi kurang mendukung atau hilang. Langsung saja saya akan memaparkan materi tentang operasi bilangan bulat. Jadi operasi bilangan bulat ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Kedua, pengurangan bilangan bulat. Ketiga, perkalian bilangan bulat. Dan yang terakhir yaitu pembagian bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat ini dengan menjumlahkan dua bilangan positif. Misalnya positif 2 ditambah positif 3 sama dengan positif 5. Untuk itu pertama, bergeser 2 unit ke arah kanan dari angka 0, kemudian bergeser lagi 3 untuk ke arah kanan dari angka 2, dan hasil keseluruhannya adalah positif 5. Lanjut pengurangan bilangan bulat. Jadi di sini saya menggunakan contoh negatif 3 dikurang positif 2 sama dengan negatif 1 atau minus 1. Langsung saja perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat ini Perkalian bilangan bulat ini kita mengalihkan dua bilangan bulat dengan tanda atau simbol yang sama, seperti negatif dikali negatif sama dengan positif, atau positif dikali positif sama dengan positif. Di sini saya mengambil contoh dari positif 4 dikali positif 5 sama dengan 20, dan saya mengambil contoh kedua yaitu negatif 2 dikali negatif 5 sama dengan 10. Langsung saja pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat ini saya mengambil contoh seperti Atta berencana memberikan 4 boneka kepada 4 temannya, dan Atta ini memiliki 12 boneka dan masing-masing diberikan 4 boneka, berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nurdiana. Terima kasih. See you next time. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah teman-teman, dalam penyelesaian operasi hitung campuran bilangan bulat ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama tanda operasi hitung, yang kedua tanda kurung. Nah apabila terdapat di dalamnya operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka yang ada di dalamnya tanda kurung harus terlebih dahulu dikerjakan. Namun jika tidak ada tanda kurung di dalamnya, maka bisa dikerjakan berdasarkan seperti sifat berikut. Yaitu yang pertama, tanda operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Hal ini memiliki sifat yang sama kuat, yang mana artinya operasi penjumlahan dan pengurangan yang terletak di sebelah kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Hal ini juga memiliki sifat yang sama kuat. Sedangkan yang ketiga, operasi
perkalian pembagian lebih kuat dibandingkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, hal ini wajib untuk perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu contoh operasi hitung campuran bilangan bulat yang terdapat di dalamnya tanda kurung. Tambah 2 kali minus 5 dikurang 2. Nah, karena dalam soal tersebut terdapat tanda kurung di dalamnya, maka hal ini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. 10 dibagi 2 sama dengan 5, tambah 2 kali minus 5 sama dengan minus 10, dikurang 2. Oke. 5 tambah minus 10, dikurang 2. Berhubung ini adalah positif, sedangkan ini adalah negatif, maka diubah menjadi negatif. Di 5 kurang 10 dikurang 2. Nah, 5 dikurang 10 dikurang 2 hasilnya minus 7. Ya baik. Jadi dalam kurung 10 dibagi 2 tambah dalam kurung 2 kali minus 5 dikurang 2 hasilnya minus 7. Jadi ada pun soal yang kedua yaitu soal operasi hitung campuran yang terdapat di dalamnya perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, dalam operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, yang mana yang terlebih dahulu dikerjakan yaitu yang terdapat perkalian dan pembagian. Sama dengan 2684. Jadi dalam soal ini terdapat perkalian dan pembagian, maka ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ini hasilnya ini dan ini hasilnya ini. Kemudian 20 tambah 2688 dikurang 24 sama dengan 2684. Inilah beberapa penjelasan mengenai bilangan bulat. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.